Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Ya bisa dipertimbangkan juga gitu untuk operasi memang. Karena kalau dengar begini nih kayak kita jadi Takut ya. iya, jadi takut jadi kayak wah Iya. ini apa nih, kayak kita harus waspada banget nih apa gitu. Tapi selain endometriosis tadi, ada lagi nggak dok penyakit yang di sekitar rahim yang sekarang banyak ditemui? Kayak kemarin gitu misalnya yang kasus pelecehan dokter kandungan laki-laki terhadap pasiennya gitu. Gampang banget kan viralnya kan. Betul. Terus jadi semua banyak sharing-sharing tentang oh iya dokter kandunganku laki-laki, dokter kandungan perempuan gitu kan ya. Terus jadi ada banyak tuh yang berpendapat iya makanya saya suka heran tuh kenapa sih kok perempuan mau aja periksa. Maksudnya Selamat datang di PowerPoint. Halo Sobat Puan, hai apa kabar? Kita ketemu lagi di episode kali ini Power Puan. Nah kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Satria Wibawa SPOG. Halo selamat siang Dr. Satria. Halo semuanya. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan saat ini sedang praktek di beberapa rumah sakit ya dok ya? Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Nah mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah melihat episode sebelum-sebelumnya, Dr. Satria juga pernah jadi narasumber kita buat ngomongin tentang case pro juga dan spesifiknya ngomongin menstruasi ya kita waktu itu. Iya betul. Nah kali ini Sobat Puan kita akan mencoba diskusi lebih lanjut lagi tentang kesehatan reproduksi, khususnya reproduksi perempuan. Yeah. Nah mungkin kita mulai dulu nih pertanyaan ke Dokter Satria. Kenapa sih kita penting membahas kesehatan reproduksi perempuan ini dok? Oke, ya. Sebenarnya ini selalu penting ya, dari dulu tuh sebenarnya penting. Cuma memang kalau ngomongin kandungan perempuan tuh selalu kalah pamor ya sama hamil ya. Terus ditambah lagi dengan perkembangan zaman, sekarang tuh udah mungkin kerjaan makin stres ya, polusi udara, pola makan, gaya hidup, itu ternyata semuanya sangat berpengaruh gitu terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan ngingetin tentang gimana sih kesehatan reproduksi perempuan yang normal itu gimana sih, gitu. Supaya dengan sedemikian banyak pengaruh yang ada sekarang itu, kita jadi tahu kapan sih kita harus segera periksa, kapan sih ada sesuatu yang nggak normal gitu. Jadi harus memang sebenarnya dari awal juga udah harus dimulai ya. Iya. Nah mulainya ini dok dari mana? Kita harus tahu apa dulu nih? Mulainya ya biasa kan kalau perempuan itu akan mulai memperhatikan masalah kesehatan reproduksi kan, kita gampangnya kalau udah puber gitu ya. Dan puber pada perempuan itu kan yang paling bisa kelihatan itu oleh diri sendiri ya, dari menstruasi. Nah jadi seorang perempuan itu harus tahu dulu tentang menstruasi mereka, kayak yang udah kita bahas di episode sebelumnya ya. Siklusnya bagaimana, durasinya atau lama dari menstruasinya itu berapa lama, atau keluhan-keluhan yang mungkin muncul pada saat menstruasi, mungkin dari jumlah darahnya yang terlalu banyak atau sakit. Itu harus paham banget nih, tiap perempuan tuh harus tahu lah karakteristik masing-masing mensnya, nggak bisa dibandingin sama orang lain gitu ya. Terus kemudian ketika udah mulai masuk ke fase itu, terus nanti kan akan berjalani beberapa tahun sampai akhirnya mungkin akan masuk ke fase di mana mereka akan menikah. Menikah pasti nggak pasti sih ya, maksudnya sebagian besar akan memikirkan untuk mempunyai keturunan. Nah semua yang kita lakukan pada saat remaja itu, pada saat mulai menstruasi, lalu bagaimana perempuan itu hidup, berolahraga, makan, bagaimana hidup di lingkungannya seperti apa, itu mempengaruhi juga nanti akan kandungan mereka gitu, sistem reproduksinya gitu. Jadi kalau misalnya secara reproduksi mereka nggak sehat, misalnya dilihat dari menstruasi yang tidak teratur gitu ya, itu bisa jadi mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempunyai keturunan nanti. Jadi emang
ya harus dari kayak yang makannya dan lain-lainnya itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, memang seringnya tuh anak remaja apalagi ya Dok ya. Ya. Kalau udah menstruasi aja gitu. Bahkan dia nggak ya mungkin ya aku juga mungkin waktu masih awal-awal ada di masa pubertas tuh jadi kayak yang taunya informasi cuma dari orang tua yang ya udah kalau menstruasi yang penting pembalut aja udah gitu. Jadi tidak memperhatikan yang lain-lain nih. Kalau ada sakit perut dan lain-lain juga nggak jadi concern gitu. Jadi kayak oh ya pasti begitu gitu. Padahal itu sebenarnya harus diperhatikan ya Dok, dan itu akan berpengaruh juga nanti pada di proses kehamilan kalau misalnya memang mereka merencanakan kehamilan ya. Iya, pastinya sih gitu ya. Maksudnya apa yang kita lakukan sekarang tuh pasti akan ada dampaknya lah di kemudian hari gitu. Jadi memang penting banget untuk memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan sejak awal banget gitu. Dan sayangnya kan ya, maksudnya kebanyakan perempuan baru akan periksa ke dokter kandungan tuh kalau pada saat hamil gitu. Iya benar. Mungkin sebelum itu apapun yang mereka rasakan tuh kayak ditunda-tunda lah, dientar-entarin ya. Misalnya masalah sakit pada saat menstruasi gitu, atau tidak teratur menstruasinya gitu. Kadang-kadang mereka mikirnya kayak ya udahlah gitu. Atau mungkin minum obat kompres-kompres enak, ya udah nggak jadi periksa gitu ya. Terus begitu bertahun-tahun bermasalah, atau misalnya sudah menikah, hamil, baru deh mau periksa gitu kan. Mungkin akan ada beberapa hal yang baru ketahuan tuh setelah menikah dan hamil gitu. Jadi itu kadang-kadang tuh jadi agak terlambat ya untuk kita tahu kondisi sebenarnya gitu. Iya benar. Malah tuh kebanyakan kita mungkin juga daripada berobat ke dokter mending minum jamu deh gitu ya. walaupun ini, atau minum obat-obatan yang mereka taunya mungkin dari iklan dan lain-lain gitu ya. Padahal harusnya diperiksa ya Dok ya. Iya, sebenarnya sih nggak ada salahnya ya. Maksudnya dengerin misalnya kata orang tua gitu, atau orang yang punya pengalaman lebih gitu. Mungkin ada beneran juga gitu. Tapi kadang-kadang yang jadi bahaya tuh masalah self diagnosisnya itu loh. Oh iya benar. Jadi kayak oh iya begini dengernya, tapi nggak dikonfirmasi sama dokter. Jadinya mereka di treatment ya sesuai pengetahuan mereka yang mungkin nggak 100% benar gitu ya. Jadinya kadang-kadang misleading juga gitu. Malah jadi ada ketakutan berlebih gitu jadinya malah. Iya. Tapi kalau sejauh ini Dok yang dokter menerima pasien berobat gitu, ada nggak yang memang datang cuma untuk periksa aja, tapi belum karena sakit atau karena apa, tapi cuma untuk konsultasi gitu aja? Ada, tapi jujur nggak banyak. Jadi saya kadang-kadang tuh agak kaget gitu kalau misalnya ada pasien yang datang dengan kalimat pertamanya adalah nggak apa-apa Dok, saya mau periksa aja kandungan saya baik-baik aja apa enggak. Itu jarang sih. Ya mungkin karena pengalaman saya juga belum banyak ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak pasien yang udah pernah saya tangani, itu dibandingkan dengan pasien-pasien lain yang datang dengan kondisi normal ingin cek kesehatannya, itu cukup jarang sih sebenarnya. Jadi mungkin itu yang harus diperbanyak ya. Mungkin sobat-sobat puan yang punya pengalaman menstruasi, yang yang belum tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan sistem reproduksi, itu sangat boleh untuk konsultasi aja ke dokter gitu. Nah, kalau dilihat sekarang ini juga banyak kan pembahasan, kan orang-orang tuh sekarang udah mulai banyak bahas di TikTok, di Twitter, apa di sosial media lah gitu tentang sakit di seputar rahim yang kayak gitu-gitu sekarang juga banyak ya Dok ya. Apalagi kalau beberapa teman saya tuh ada yang terdiagnos endometriosis dan lain-lain, nah gitu-gitu. Nah sebenarnya itu bisa terjadi kenapa Dok? Iya, jadi kalau endometriosis sendiri itu sebenarnya kalau per definisi adalah tumbuhnya jaringan menyerupai dinding rahim itu di luar tempat yang seharusnya, jadi di luar rahim lah istilahnya gitu. Itu bisa di mana aja, bisa di otot rahimnya, bisa di luar rahim, atau bahkan bisa di indung telurnya yang ujung-ujungnya akan membuat jadi kista, namanya kista endometriosis. Ya, dan itu memang gejala yang paling sering bikin pasien datang itu adalah karena nyeri pada saat menstruasi gitu. Masalahnya kan yang namanya nyeri itu kan sangat subjektif ya. Jadi ambang nyeri orang tuh beda-beda gitu. Ada yang sakit dikit udah periksa, ada yang karena sibuk kerja mungkin, terus tipenya juga yang bisa nahan sakit gitu ya sampai bertahun-tahun gitu. Jadi memang
udah ada penelitiannya, bahkan keterlambatan diagnosis yang namanya penyakit endometriosis itu bisa sampai 7 tahun lebih. Karena itu menunda-nunda. Nyeri haid, cerita kesini dianggap biasa. Cerita kesini dianggap itu biasalah, awal-awal aja gitu. Ternyata udah bertahun-tahun, bahkan sampai 7 tahun lebih. Ternyata udah lanjut gitu, maksudnya udah ada kista yang ukuran cukup besar gitu. Ya jadi memang itu masih jadi tugas lah buat kita ini para obgyn untuk mengingatkan nih para perempuan untuk lebih peduli lah sama mensnya masing-masing gitu. Jangan dianggap sepele, apalagi yang namanya nyeri, karena itu efeknya bisa berkepanjangan gitu. Tapi 7 tahun kalau yang berdasarkan penelitian itu kayak 7 tahun cukup lama juga ya dok ya? Iya, lama banget memang. Dan mungkin sebenarnya juga banyak di luar sana teman-teman sobat puan juga yang atau mungkin di daerah-daerah yang tidak terjangkau informasi juga punya pengalaman itu tapi nggak sadar kalau mungkin di rahimnya juga ada banget sesuatu kan terjadi gitu. Iya betul, dan dengan pemeriksaan USG pun cukup sulit ya untuk melakukan penilaian ya apakah ini benar endometriosis atau enggak gitu, karena kalau masih yang stadium awal-awal yang masih kecil lah misalnya kita anggapnya gitu, itu sebenarnya cukup sulit ya untuk dilihat lewat USG gitu. Makanya kita untuk penanganannya juga berdasarkan gejala. Kalau misalnya gejalanya nyeri, ya kita obati nyerinya gitu sambil kita melakukan pemantauan lewat USG. Kalau nyerinya berkurang itu bisa kita anggap penyakitnya udah terkontrol gitu, bukan hilang, terkontrol gitu. Tapi dia harus diangkat ya kalau gitu jaringan kayak gitu dok? Enggak. Atau ada treatment lain sendiri dia? Pasti ada treatment lain ya. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan nyeri haid ya, misalnya adenomiosis, endometriosis, itu operasi selalu jadi pilihan yang terakhir. Karena dia sangat berpengaruh dari hormon. Karena kan perempuan selama masih usia produktif bahkan sampai nanti menopause hormonnya kan akan terus ada kan. Jadi resiko untuk berulang tuh pasti ada lagi. Jadi kita menangani seperti yang saya bilang tadi berdasarkan gejala. Kalau gejala nyeri ya kita atasi nyerinya sambil kita pemantauan terhadap kelainan di organ kandungannya gitu. Kalau nyerinya teratasi itu kita bisa banding-bandingkan nanti dengan hasil pemeriksaan USG. Oh ya mungkin ada kista nih ukurannya juga nggak nambah nih, kita bisa tekan nih pertumbuhannya gitu. Ya udah ya berobat aja gitu. Tapi kalau misalnya memang gagal dengan pengobatan, dikasih obat nyeri juga nggak membaik gitu ya, atau dia semakin besar sampai ada dampak lain lah, maksudnya ada penekanan ke organ sekitar gitu yang bikin jadi susah pipis gitu ya, atau BAB juga bermasalah, itu ya bisa dipertimbangkan juga gitu untuk operasi memang. Karena kalau dengar begini nih kayak kita jadi takut ya. Iya, jadi takut, jadi kayak wah ini apa nih, kayak kita harus waspada banget nih apa gitu. Tapi selain endometriosis tadi ada lagi nggak dok penyakit yang di sekitar rahim yang sekarang banyak ditemui? Sebenarnya sih ya ya mungkin karena saya udah praktek sebagai dokter spesialis kandungan ya, jadi ketemunya ya sebenarnya itu aja sebenarnya. Misalnya gitu kalau kita ngomongin di rahim, kalau di rahim aja tuh yang biasa sering ketemu kan ada miom, iya betul benar, atau adenomiosis, atau polip, itu juga bisa ya. Atau kalau misalnya yang masih jadi concern penting di Indonesia tuh masalah kanker serviks. Ya. Benar-benar dok tuh. Itu angkanya kan masih cukup tinggi, penyebab kematian yang nomor 2 tertinggi juga setelah Siamame. Itu masih jadi perhatian lah. Dan itu kalau misalnya untuk awam, mungkin gejalanya akan menyerupai gitu. Jadi taunya kan berdarah aja pokoknya gitu kan ya. Benar. Padahal kalau misalnya kita ketemu dokter, kita akan gali lebih dalam. Berdarahnya kayak gimana, habis ngapain, berhubungan sama mens atau enggak. Misalnya apakah mensnya jadi makin banyak, atau itu keluarnya pada saat nggak seharusnya mens. Itu dari situ aja kita bisa memprediksi nih, oh ini ke arah sini, misalnya gitu penyakitnya. Gitu ya. Terus habis itu kalau keluhannya berdarah ya. Ada juga keluhan lain, misalnya perut yang membesar gitu. Kayak kembung gitu. Iya, sering kembung gitu ya. Karena banyak banget yang ngerasa dia tuh sakit mah. Bolak-balik ke beli obat mah gitu kan gampang ya belinya ya. Bolak-balik berobat sakit mah gitu.
ke klinik atau ke rumah sakit juga masukin obat mah enakan pulang gitu ya. Ternyata kok udah bertahun-tahun nih, akhirnya USG lah biasanya kami gitu ya. Dari penyakit dalam juga kalau ada masalah di organ pencernaan akan melakukan USG, wah ternyata baru ketahuan ada kista yang cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa perutnya agak besar dikit gitu ya, ada sesuatu yang beda, mendingan sih segera diperiksain gitu, karena kita pasti penanganan dan kemungkinan berhasilnya penanganannya itu akan berbeda gitu di setiap stadium kita ketemu penyakitnya gitu. Jadi lebih cepat lebih baik ya dok? Iya, benar banget. Lebih cepat lebih baik, lebih sadar gitu. Nah, memang ini sih. Nah ini juga kan sebenarnya kenapa akhirnya kita mengangkat dan bertanya tentang ini tuh karena memang ya namanya sosial media sekarang semua orang bisa jadi sharing ya dok ya. Nah tiba-tiba tuh muncul memang ada sempat kalau saya sendiri pernah lihat di X gitu, ada sempat yang ngebahas tentang satu topik, terus yang lain muncul nih ternyata dia juga mengalami itu gitu. Nah kayaknya kita perlu ada trigger yang kayak gitu supaya orang-orang sadar, oh ternyata kayaknya punya gejala yang mirip dan harus dicurigai gitu. Betul. Nah tapi tuh kalau melihat sekarang tuh memang orang-orang tuh agak apa ya, takut gitu kan datang ke dokter untuk bertanya gitu. Belum lagi kemarin dengan isu-isu dengan kasus-kasus yang beredar ya dok ya. Itu cukup berpengaruh juga sama perspektif masyarakat jadinya terhadap ke dokter kandungan gitu. Nah sebenarnya tuh kalau apa dok tipsnya supaya orang bisa percaya diri gitu untuk berobat? Ya sebenarnya sih memang sayangnya ya yang banyak akan dilihat orang di sosial media tuh sesuatu yang wow gitu lah ya, dan yang viral gitu yang viral gitu ya, yang kalau biasa-biasa aja kan nggak akan viral sayangnya. Betul. Kayak normal-normal aja tuh nggak akan viral gitu. Maksudnya penjelasan mengenai siklus menstruasi harusnya seperti apa gitu ya, kesehatan reproduksi perempuan harusnya seperti apa gitu, hal yang simpel-simpel yang kesannya kayak kuliah gitu kan mungkin susah ya untuk bisa nyampe, untuk bisa viral gitu. Begitu ada masalah kayak kemarin gitu misalnya yang kasus pelecehan dokter kandungan laki-laki terhadap pasiennya gitu, gampang banget kan viralnya kan. Betul. Terus jadi semua banyak sharing-sharing tentang dokter kandunganku laki-laki, dokter kandungan perempuan gitu kan ya. Terus jadi ada banyak tuh yang berpendapat, makanya saya suka heran tuh kenapa sih kok perempuan mau aja periksa. Maksudnya benar. Kayak gitu kan lebih gampang ya viralnya gitu. Jadi memang dari awal tuh kita sejak dini harus dikuatin dulu lah pengetahuannya secara keseluruhan tentang reproduksi perempuan gitu. Jadi maksudnya dari awal tuh setiap orang memutuskan mau periksa atau enggak, mau periksa dengan siapa, itu mereka udah punya pemahaman dulu gitu. Jangan blind. Maksudnya kayak berdasarkan dengar dari sini begini, dengar dari sini begini gitu, yang belum tentu benar. Jadinya mereka udah datang udah punya stigma sendiri gitu, bahwa ini tuh ini nih yang saya anggap benar tuh kayak gini, padahal belum tentu benar gitu. Itu sih yang kadang-kadang repot ya di praktek sehari-hari gitu, untuk meluruskan pandangan gitu. Itu susah sih. Jadi ya harus cari tahu dulu gitu ya dok ya. Terus ketika berobat juga kita bisa tahu pasti yang ditanyakan apa. Ya betul. Terus nanti akan dapat treatment apa gitu ya, harus jelas. Pun sebenarnya juga untuk memeriksakan kondisi ke dokter, mungkin nggak hanya ke dokter kandungan ya, ke semua dokter juga harus ada didampingi yang kayak gitu-gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi memang namanya juga sakit ya. Iya, harus didampingi lah gitu. Maksudnya kadang-kadang orang hamil juga, maksudnya saya kan dokter kandungan ya, banyak ketemu pasien hamil merasa baik-baik aja, masih bisa aktivitas kerja gitu, datang sendiri nggak ada yang dampingin gitu ya. Dengan kesibukan masing-masing ya sebenarnya bisa dipahami sih, karena kan apalagi di Jakarta gitu ya, kondisi jalanan juga susah gitu. Tapi memang alangkah baiknya ya itu kalau periksa itu didampingi gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang kita temuin gitu pada saat periksa, baik itu kabar baik ataupun kabar buruk, itu harus ada yang dampingin lah, harus ada orang yang bisa tahu juga informasinya tentang si pasiennya. Dan
menanggapi masalah isu yang pelecehan itu juga sebenarnya pada saat pemeriksaan pun kalaupun nggak ada keluarga yang bisa dampingin itu tenaga medis yang lain, perawat atau bidan itu juga harus mendampingi sih gitu ya. Jadi jangan pernah mau kalian tuh periksa ke dokter kandungan baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, terlepas dari gender dokternya itu harus didampingi. Jadi nggak boleh cuma dokternya berdua, aja dokter sendiri. dan pasien berdua tuh nggak boleh. Gitu. Itu mungkin itu yang harus di highlight ya nanti. Mungkin harus kita buat juga tuh ditulis bahwasanya memang ketika dalam ruangan itu tidak ada yang sendiri-sendiri aja ya antara dokter sama pasien gitu. Berdua aja. Tapi harus ada paling tidak ada susternya, perawatnya, betul. Ada bidan mungkin ya, dan mungkin ya kalau bisa ditemani keluarga ya mungkin lebih baik gitu. Nah itu kayaknya yang harus ini sih yang semoga bisa mendorong orang-orang untuk mau berobat gitu dan atau paling nggak untuk konsultasi lah gitu ya dok ya. Sebenarnya sih ya ada kalau untuk mengubah orang kan susah ya, maksudnya mendorong kayak udah lu periksa sana periksa susah ya. Justru saya malah mikirnya gini ya, lebih mungkin ya belum terbukti berhasil juga sih, akan lebih mudah kalau ngajarin gimana caranya untuk menghindari dokter kandungan gitu. Maksudnya memastikan supaya bisa sehat nih. Oh gitu. Ya nggak sih, daripada benar. Misalnya sakit ini begini loh gejalanya, sakit ini begini loh gejalanya, kalau sakit gini periksa ya gitu. Mendingan ya udah lu mendingan kayak gini-gini aja nih supaya kondisinya sehat, mensnya lancar, maksudnya hidup juga sehari-hari juga maksudnya fit lah gitu lah ya, supaya nggak sampai kejadian kayak gini nih. Mungkin kayak gitu kali ya harus pendekatannya ya. Bisa gitu reverse ini ya kayak bukan untuk datang ke dokternya tapi gimana menghindari dokter tapi positifnya gitu ya. Iya positifnya gitu ya. Mungkin bisa jadi sih, tapi emang nggak harus karena takut ke dokter kita harus jaga kesehatan, tapi dan aware. Jadi kalau bisa ya memang kita harus sadar aja sih ini. Iya, soalnya kan ya kayak tadi saya bilang di awal penyakit-penyakit yang berhubungan sama masalah reproduksi perempuan itu sekarang tuh nggak cuma misalnya kanker serviks kita tahu virus gitu ya, betul. Penyebabnya jelas gitu. Terus sekarang itu sayangnya banyak penyakit-penyakit yang berhubungan sama lingkungan, apa yang kita makan, bagaimana kita beraktivitas sehari-hari, polusi, itu semua bisa banget mempengaruhi kesehatan reproduksi semua orang gitu, khususnya perempuan pada masalah ini. Ada yang misalnya diet berlebihan gitu ya, kurus banget gitu misalnya, atau makan nggak dijaga, berat badan lebih sampai obesitas. Mensnya bisa berantakan, terus nggak pernah olahraga gitu ya, badannya jadi cepet capek, sakit gitu. Biasanya cuma tiduran, scroll HP, terus hamil, perutnya membesar, dikit-dikit sakit pinggang, sakit selangkangannya gitu ya. Maksudnya kan itu sesuatu yang sebenarnya kita bisa mulai dari sekarang. Kita cegah gitu, jangan sampai nanti pas kita lagi hamil banyak keluhan ini. Jangan sampai kita pada saat nanti udah usia produktif, waktunya kita untuk memikirkan bagaimana punya keturunan, bagaimana mens kita supaya teratur, baru kita pusing rajin olahraga, jaga makan, karena kan ngubah kebiasaan susah ya. Jadi kalau udah jadi nih kebiasaan yang buruk, ngubahnya susah. Mending dari awal kita tahu harus gimana-gimana, hidup sehat, jadi kita ya bisa menghindarin dokter lah istilahnya gitu ya. Nggak usah nih kita datang nih ke dokter, kita udah sehat nih gitu ya. Iya. Nah dok, aku penasaran juga sih, tuh kayak gejala-gejala yang mungkin bisa muncul sakit di sekitar rahim itu apakah juga dialami oleh yang lanjut usia dok? Lanjut usianya berapa nih? Ya mungkin kayak misalnya di umur 40 atau 50 tahun ketika perempuan lagi di masa premenopause atau menopause yang kayak gitu. Oke, jadi kalau masih belum menopause ya, di mana hormon reproduksinya masih aktif, yaitu akan berbeda sih gejalanya sama perempuan yang sudah menopause. Gitu. Makanya kita lebih takut dan lebih hati-hati kalau misalnya memang dia sudah menopause, tapi kok masih keluar perdarahan, atau pas
ada keluhan perut membesar kayak tadi kita bahas Mm-mm. gitu ya, USG ketemu kista, atau misalnya kita USG rahimnya lihat ada tumor gitu, kita akan lebih takut ya, karena resiko untuk ke arah keganasan lebih tinggi. Gitu. Beda sama penyakit-penyakit yang biasanya ini masih ada di usia produktif, kayak misalnya tadi tuh si endometriosis, miom, itu kan penyakit-penyakit yang sebenarnya jinak, nggak ganas kayak kanker gitu, jinak tapi nyebelin, nyusahin, bikin hidup susah, mesti bolak-balik ke dokter, bahkan kadang-kadang mesti operasi gitu. Dan itu gejala berdarahnya lebih bisa diprediksi kalau misalnya di usia produktif belum menopause. Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya banyak darahnya pas kapan nih? Misalnya pas pas mens dok, banjir gitu ya. Itu kita bisa kira-kira tuh, ini kalamium nih kayaknya nih gitu ya. Atau misalnya, saya harusnya lagi nggak mens dok, tapi kok keluar flek-flek ya. Beda lagi tuh. Kita udah bisa, kita udah punya bayangan, ini mungkin polip nih gitu misalnya ya. Atau maaf misalnya, keluar darahnya tuh biasanya pasti deh dok kalau habis berhubungan. Nah, itu kita bisa prediksi juga, ini jangan-jangan ke arah kelainan di serviks atau kanker serviks gitu ya. Tapi kalau usia lanjut, udah menopause yang seharusnya dia udah nggak berdarah dari bawah gitu ya, tiba-tiba berdarah, kita jangan-jangan ada keganasan nih gitu, entah dari manapun, dari dalam rahimnya atau dari serviks, dari mulut rahimnya, itu bisa sih, maksudnya memang bisa aja kejadian, tapi penyebabnya beda dan gejalanya biasanya juga beda. Gitu. Jadi ya mungkin aja bisa terjadi, tapi udah di konteksnya udah beda ya dok? Iya betul. Mungkin level sakitnya udah beda juga ya? Iya, dan level sakitnya beda, level bukan nakut-nakutin, level arah nyawanya juga berbeda gitu. Masalahnya namanya juga ganas ya, keganasan itu pasti akan berbeda lah penanganannya sama yang kayak yang jinak-jinak tapi nyusahin gitu. Tapi berarti memang harus ini juga ya, harus sadar juga kalau misalnya mungkin ada terjadi hal yang nggak menyenangkan di tubuhnya, badannya nggak nyaman atau perutnya sakit, misalnya kalau ibu-ibu yang ada di usia lanjut nih gitu. Kadang kan ada juga yang udah merasa kayak kayaknya aku udah menopause, tapi ada keluar darah lagi, malah mikirnya kayaknya belum deh nih karena masih menstruasi gitu. Padahal bisa jadi hal lain ya. Iya benar banget. Jadi memang pada dasarnya knowledge-nya dulu, pengetahuannya dulu harus dikuatin. Dia harus tahu mens tuh normalnya gimana, berapa lama, dan kapan sih bisa dibilang menopause ya. Itu kan 1 tahun full itu nggak mengalami menstruasi sama sekali. Itu bisa udah indikasi itu menopause. Okay. Memang nanti akan dikonfirmasi sama pemeriksaan lab tuh bisa. Jadi cek hormonnya, kalau ada hormon yang udah sedemikian rendah, jadi kita bisa iya nih udah menopause nih, didukung dengan memang udah nggak main 1 tahun gitu ya. Kan jadi tahu ya, iya nih saya udah nggak main 1 tahun nih, kok sekarang tiba-tiba keluar darah lagi ya. Nah periksa lah langsung gitu. Kalau dari awal dia nggak tahu mens tuh kayak apa, harusnya menopause tuh kapan dibilang menopause, jadinya kayak kapan ya mens terakhir ya, ini mens lagi kali gitu ya. Kan bisa aja kayak gitu ya, misalnya dia nggak merhatiin kapan terakhir dia mens, dia nggak tahu udah setahun apa belum gitu. Bisa aja dia nganggep ya lagi berantakan nih, ini lagi mens lagi aja kali gitu ya. Iya makanya gitu kan, apalagi kalau misalnya yang menopause-nya mungkin di usianya cukup nggak yang tua atau cukup awal gitu. Betul. Iya banget sih. Jadi memang ya itu harus tahu apa sih artinya menopause tuh gimana, menstruasi secara ketat ya, maksudnya kayak gimana, berapa lama, seberapa banyak darahnya, itu harus tahu banget gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang melenceng, udah sinyalnya udah ada sesuatu nih gitu. Kalau dari awal udah nggak pernah tahu mensnya kapan, nggak tahu berapa hari, nggak tahu berapa kali ganti, ya itu gimana muncul curiga kalau kita nggak tahu apa-apa. Betul, iya banget. Nah ini juga mungkin nih, karena ini juga nanti akan di-sharing ke kelompok ibu-ibu kita, mungkin nanti juga di sosial media juga sobat puan yang sudah ada di usia-usia lanjut. Nah itu juga mungkin harus waspada tuh dan harus tahu. Jadi gejala-gejala yang kayak misalnya kalau pubertas, biasanya kan kita banyak tuh ngebahas pubertas, ciri-cirinya ini gitu. Tapi kalau menopause tuh kayak nggak ada tuh dijabarkan, dan masyarakat tuh nggak banyak tahu gitu ciri-cirinya apa gitu. Jadi mungkin kalau
itu harus cari tahu atau mungkin bisa bertanya sama petugas kesehatan, mungkin bisa juga tahu ya dok ya. Atau misalnya punya anak, periksa ke dokter, nganterin anaknya periksa hamil gitu, tanya lah sekalian gitu. Tanya, benar. Ya maksudnya banyak cara lah yang bisa ditempuh untuk cari gitu. Memang kalau misalnya kita hanya mengandalkan sosial media, ya pasti sosial media kan penggunanya juga pasti kan bukan yang lebih nggak orang-orang lanjut usia ya, dan yang dilihat adalah apa yang kita mau biasanya. Kita biasa lihat, ya itu aja yang muncul gitu. Jadinya mungkin topik masalah orang-orang untuk yang udah usia lanjut juga nggak terlalu banyak naik gitu. Membahas masalah menopause juga nggak terlalu banyak. Jadi memang harus agak lebih usaha dikit ya. Iya sih. Gitu. Karena kalau saya sendiri juga paling dulu taunya kalau menopause tuh udah suka marah-marah aja. Udah itu menopause karena hormonnya udah nggak lagi bagus nih gitu. Kalau ada bapak ibu yang suka marah gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada yang lain dan harus seperti itu. Ini pertanyaan lain sih dok. Menopause tuh kalau laki-laki menopause juga nggak sih dok? Sebenarnya kita nggak bisa kita bilang menopause ya. Tapi memang kan secara hormonal, fungsi hormonnya itu pasti akan mengalami penurunan juga gitu. Soalnya kan kondisi tubuhnya juga berbeda ya, maksudnya apalagi untuk apalagi untuk orang-orang yang nggak suka olahraga, biasa hidup nggak sehat gitu ya, maksudnya timbunan lemak berlebih, itu pasti akan umurnya secara badannya tuh pasti akan lebih tua lah, akan lebih cepat expired lah istilahnya gitu. Jadi fungsi hormonnya juga akan semakin menurun gitu. Ya ujung-ujungnya hormon-hormon yang berperan untuk fungsi reproduksi juga pasti akan menurun juga gitu. Karena itu juga pertanyaan-pertanyaan kadang kan juga kita ditanyain juga kan sama ibu-ibu kayak, ini yang menopause kita aja nih, bapak-bapak enggak nih gitu. Jadi kayak, belum lagi yang KB ya. Betul. Nggak mau kalah ya. Masa cewek doang di KB, cowok juga harus ya. Masa enggak sih gitu kan. Harusnya juga sama-sama gitu karena ini persiapannya adalah sama-sama gitu. Betul. Ya itu jawabannya tadi ya Sobat Puan. Jadi fungsinya akan berkurang dan menurun gitu kalau di laki-laki ya. Iya memang ya, sayangnya itu ya, maksudnya selalu aja perempuan yang jadi target gitu kan ya, maksudnya banyak banget gitu ya kayak masalahnya ya, mens, hamil, nggak hamil. Iya betul. Pasti perempuan dulu deh yang cek ya. Jarang tuh ada kayak kok kita udah 2 tahun ya nikah belum punya anak, terus tiba-tiba istrinya ngomong ke suaminya, kamu udah periksa ada masalah nggak gitu. Pasti perempuannya dulu yang periksa, datang, dok saya udah nikah gitu, datangnya pasti ke dokter obgyn. Dan perempuannya yang diperiksa gitu ya. Padahal bisa jadi kemungkinan laki-lakinya ya dok ya. Iya banget, 40% lebih penyebab laki-laki yang bikin sulit hamil. Gede banget angkanya. Jadi memang ya itulah harus saling support, harus saling sama-sama tahu bahwa dua-duanya itu berperan gitu di, apalagi ngomongin reproduksi gitu. Bener. Saling mempengaruhi, nggak bisa cuma perempuan aja yang jadi dipersalahkan gitu atau dicurigai bahkan gitu ya. Iya benar. Nah tapi kalau untuk laki-laki itu bisa juga dok periksa periksa reproduksinya ke dokter obgyn. Untuk konsultasi sih bisa ya, karena kan biasanya datang sebagai pasangan nih, jadi kita mengedukasi pasien kita si perempuan ini, istrinya dan suaminya juga. Suami ya kita akan mengarahkan periksanya ini ya, yang basicnya aja tapi yang standarnya gitu. Kemudian akan kita refer gitu setelah periksa ke dokter andrologi atau ke spesialis urologi gitu yang memang menangani masalah reproduksi laki-laki. Oh gitu. Nah gitu. Jadi ini walaupun kita sekarang ya bahas reproduksi perempuan, tapi reproduksi laki-laki juga penting, Sobat Puan. Kalau ada yang punya teman, saudara laki-laki harus diingatkan juga, harus periksa ya dok ya. Betul. Dan untuk laki-laki juga kayaknya harus waspada juga, mungkin pasangannya sakit dan lain-lain. Nah itu juga harus bantu curiga sih. Iya banget. Support sistemnya tuh harus ya bagus banget sih, saling ngingetin ya. Apalagi kalau untuk yang udah menikah ya, kalau misalnya belum menikah memang dari orang tua ya atau teman-teman sekitarnya harus paham juga mengenai masalah reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau udah suami istri juga jangan terperangkap di stigma bahwa ini perempuan nih harus diperiksa gini gitu. Tapi kita lebih ke ngingetin gitu. Gimana misalnya mens kamu,
teratur nggak gitu ya. Iya. Bulan ini udah mens belum? Ya catat ya tanggalnya gitu. Jangan apa ya? Jangan nggak peduli. nggak peduli, jangan cuma nyuruh-nyuruh periksa karena Benar. ngerasa udah sibuk kerja gitu ya. Ya udah kamu aja periksa dulu, aku kan masih kerja gini-gini. Nggak bisa, harus nyempetin dua-duanya periksa bareng gitu. Nggak bisa. Walaupun memang balik lagi tubuh yang paling tahu adalah kita. Ya. Tapi support system orang-orang terdekat juga perlu gitu. Iya. Nah mungkin terakhir dok, pesan dan tips atau apa untuk perempuan untuk sobat puan. Oke, jadi saya nggak bosan-bosan ngingetin di semua acara, di semua kesempatan bahwa kesehatan reproduksi perempuan itu nggak hanya dimulai pada saat hamil saja, ya. Itu harus diingat karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kenyataannya perempuan itu baru akan concern dengan kesehatannya, apalagi reproduksi pada saat dia hamil. Itu pun juga bukan karena dia takut dia kenapa-napa, tapi takut bayinya kenapa-napa. Oke. Jadi bukan karena dirinya, Iya. tapi karena ada bayinya gitu Betul, ya. dia mulai periksa rajin, ini boleh nggak ya dok, ini saya makan ini bahaya nggak ya. Itu lebih karena ngefek nggak ya ke kandung ke bayinya gitu ya. Jadi memang itu sebenarnya merupakan cara pandang yang terlambat ya. Salah sih nggak, memang harus concern lebih ke bayinya juga gitu. Tapi itu agak terlambat, apalagi untuk orang-orang yang ada masalah dengan menstruasinya gitu ya. Atau misalnya tadi ada pembesaran di perutnya, itu juga harus lebih care lah sama dirinya sendiri itu. Jadi memang harus tahu banget mengenai menstruasi masing-masing, baik dari siklusnya, jumlah perdarahannya, lama mensnya, itu harus tahu banget. Keluhan-keluhan seputar mens, misalnya yang sakit itu bisa ditahan apa enggak, apa sampai tergantung sama obat, itu harus perhatiin banget lah gitu. Dan jangan lupa bahwa nggak semua penyakit itu gara-gara yang namanya virus, kuman, bakteri, atau apa ya, kelainan bawaan, genetik gitu ya. Nggak semuanya gara-gara itu. Kadang-kadang sakit yang muncul di diri kita ini akibat kita sendiri gitu, gaya hidup kita, gimana kita makan sehari-hari, gimana kita beraktivitas, berolahraga gitu, gimana cara kita menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, menjaga berat badan ideal, itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita, khususnya kalau dalam masalah ini sistem reproduksi perempuan gitu. Jadi jangan takut ya untuk periksa ya, jangan takut untuk lu kenapa ya gitu. Iya. Jangan takut untuk mendeteksi kayaknya ada yang beda deh sama diri saya gitu. Apalagi masalah menstruasi. Ya gitulah, harus lebih aware gitulah kira-kira ya. Oke, jadi harus lebih untuk menyayangi diri sendiri juga harus Betul. lebih aware dengan tubuh sendiri. Betul, Gitu betul. mungkin sobat puan. Oke, terima kasih Dokter Satria. Ya, Banyak sama-sama. banget diskusi kita ini. Oke. Mungkin nanti kita akan mengundang kembali Dokter Ya, Satria boleh, untuk boleh. diskusi-diskusi terkait dengan case Siap. pro lainnya. Nah, sobat puan boleh tuliskan pertanyaan kalau misalnya ada penasaran, apalagi nih tentang case pro perempuan yang harus diketahui gitu, dan mungkin bingung mau nanya ke siapa atau kayaknya boleh deh ini biar dibahas di podcast aja gitu. Nah, boleh sobat puan tuliskan di bawah di komen atau di DM ke IG-nya YKP. Nah, mungkin juga sekalian promosi, Dokter Satria punya Instagram mungkin yang bisa iya. di-follow oleh sobat puan. Boleh. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya singkat ya, mau konsultasi, nggak harus sakit, maksudnya pengen tahu aja gitu, maksudnya normalnya gimana sih dok gitu ya. Bolehlah ada Instagram saya @satriaopjin, atau bisa periksa langsung ke saya di Rumah Sakit Hermina Podomoro atau Rumah Sakit Saint Mary Basra Durensawit. Oke. Gitu sobat puan, episode kali ini sekali lagi terima kasih Dokter Satria. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bersama sobat perempuan, terus terjun tentang kesamaan. Ada lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di